got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to go out. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Jadi bagaimana sekarang ini kabar ada hari ini? hari ini Pak alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kira-kira tadi ada di dalam kelas belajar apa? Tadi di kelas itu Pak belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ya. Iya. Jadi bagaimana pelajaran tadi, seru atau tidak? Tadi itu Pak pelajarannya saya bahasa Inggris kurang suka Pak. Terus kamu sukanya itu di mata pelajaran apa? Saya suka itu Pak mata pelajaran matematika Pak. Wah, ternyata kamu suka yang berhitung ya. Iya. Itu hampir sama dengan saya. Saya suka juga yang berhitung. Iya Pak. Saya ini sebenarnya Pak ada yang mau saya ceritakan Pak, tapi saya malu Pak sama takut juga. Sebenarnya jangan perlu takut kalau datang cerita ke BK, karena guru BK itu mempunyai beberapa asas, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi kami itu akan menjaga setiap rahasia dari kamu. Yang sebelum kamu bercerita, ya sekarang dalam berteman ini saya akan tadi kurang dari 30 menit. Oh iya Pak. Kalau saya sepakat di Pak. Oh iya, mungkin tadi saya sudah jelaskan bahwa guru BK itu mempunyai asas kerahasiaan. Mungkin sekarang bisa langsung diceritakan. Iya. Jadi begini Pak, saya ini sedang mengalami masalah penurunan prestasi dan semangat belajar Pak. Itu yang saya rasakan ini berbeda sama yang saya rasakan semester lalu Pak. Rajin ya, banyak tugas semuanya Pak. Tapi yang semester ini perasaan saya itu menurun Pak, prestasi sama semangat belajar. Jadi kamu mengalami penurunan prestasi dan semangat belajar yang berkurang ya? Iya. Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu menghadapi permasalahan kamu yang kamu alami sekarang? Jujur, kalau perasaan saya sekarang ini Pak, sedih sekaligus kecewa Pak, karena saya ini selama ini sudah berjuang, tapi ya saya sih jujur saya ini sekarang Pak merasa sedih sekaligus kecewa Pak karena permasalahan yang saya alami. Oh begitu ya. Berarti selama ini yang latar belakang atau kegiatan apa yang kamu lakukan? Akhir-akhir ini Pak saya ini sering begadang Pak karena main game. Jadi ternyata sekarang yang latar belakang itu gara-gara begadang dan main game sampai subuh. Iya. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika begadang sampai subuh? Saya itu Pak saat begadang saya itu merasa nyaman karena pada malam hari itu tidak ada yang mengganggu Pak, sehingga saya merasa nyaman ketika begadang. Dan ketika saya bermain game Pak, saya merasa sangat senang dan puas Pak, dimana terdapat bagian tersendiri bagi saya pada saat saya bermain game. Apalagi Pak kalau saya main game di malam hari Pak, itu terasa seperti surga dunia Pak, karena tidak ada yang ribut Pak. Jadi
main game ini sangat sulit saya tinggalkan. Oh, jadi kamu merasa nyaman dan senang ketika kamu begadang dan bermain game ya? Iya. Jadi kira-kira permasalahan yang kamu hadapi ini, kamu akan dilakukan apa? Mungkin kalau saya itu Pak, saya akan lebih memperhatikan waktu belajar dan mengatur jadwal Pak. Oh iya, masalah. Ini kan permasalahan ini tentang prestasi yang menurun dan semangat belajar yang berkurang ya. Iya. Jadi begini, ada beberapa cara yang bisa Bapak berikan kepada kamu tentang permasalahan ini. Yang pertama itu, kamu harus menetapkan tujuan yang jelas ketika kamu belajar. Ini dapat membantu kamu menumbuhkan semangat belajarmu karena kamu memiliki tujuan yang ingin kamu capai. Yang kedua itu, buatlah jadwal belajar. Misalnya hari ini ya. Ini dapat membantu kamu membagi waktu antara belajar dan bermain atau bermain game, sehingga prestasi seperti sebelumnya yang kamu raih Yang ketiga itu mencari tahu dia belajar yang cocok. Karena setiap individu itu pasti memiliki dia belajar yang berbeda-beda, seperti siswa, auditori, dan karakter dan mesti. Dengan mengetahui gaya belajar kamu, ini akan membuat kamu merasa nyaman saat belajar. Jika kamu mengetahui ternyata saya suka di gaya belajar ini, kan kamu karena dalam hal ini kamu menyukai itu, kamu yang pilih, jadi kamu merasa senang. Yang keempat itu, gunakan teknik belajar yang bervariasi seperti membaca, menulis, berdiskusi. Ini dapat membantu kamu menjaga keberagaman dalam belajar dan mencegah kecemasan. Contohnya, hari ini kau misalnya ingin belajar yang menulis bosan kan dari mungkin Pak yang dikatakan itu saya akan mencoba melakukan itu dan menerapkan Pak dalam kehidupan saya sehari-hari. Oh iya ya, kayaknya waktu pertemuan kali ini sudah berakhir sesuai dengan kesepakatan kita tadi, yaitu bahwa proses ini kurang lebih 30 menit ya. Jadi begini nak, bagaimana perasaan kamu ketika sudah bercerita dengan Bapak? Pak, alhamdulillah perasaan saya itu sekarang sudah mulai lega dan beban saya terasa berkurang. Saya juga mungkin sudah dapat mengatasi masalah saya. Kalau begitu nak, kira-kira dari pertemuan kita ini apa dari apa yang kamu dapat simpulkan? Yang dapat saya simpulkan Pak dalam mengatasi masalah yang sekarang saya hadapi, ada beberapa cara Pak. Yang pertama itu saya harus menetapkan tujuan yang jelas dalam belajar. Kemudian yang kedua, saya membuat jadwal belajar yang teratur, mana jadwal main game dan mana untuk jadwal belajar. Kemudian yang ketiga Pak, mencari tahu di mana gaya belajar yang cocok untuk saya, baik itu auditori maupun estetik Pak, ataupun visual. Kemudian yang terakhir itu Pak, menggunakan teknik belajar yang bervariasi Pak, entah itu menulis, membaca, ataupun berdiskusi. Ternyata kamu dapat menangkap apa yang Bapak sampaikan ya? Ya. Ya.
mungkin sebentar keluar dari ruangan ini, atau sebentar pulang sekolah nanti saya akan memberikan buku, yaitu buku catatan, yaitu beri tugas kamu harus mencatat perkembangan kamu setiap melakukan di baca bapak Iya, catatan. Kayaknya guru mapel kamu sudah mau masuk ke kelas karena mata pelajaran yang kamu suka, yaitu mata pelajaran matematika. matematik. Jadi kamu masuk ke kelas masih belum masuk. Ya siap. Jadi begitu. Semangat nak. Ya siap Pak, siap. Terima kasih nih Pak. Nanti ada nak.